If you stop learning, you stop leading. Kalau kita berhenti belajar, kita akan berhenti memimpin. Dan the next level of leadership itu sangat ditentukan oleh penguasaan pengetahuan kita. Hari ini juga jadi viral nih ya, karena Gubernur Lampung ngajak berantem katanya gitu ya. Menantang ya Mas Adi ya, Gubernur Lampung menantang Nadiem hari ini ya. Pakai kata nenek moyang ya, nenek moyang. Nah, pakai kata-kata itu. Ada di hari ini rame. Gubernur Lampung Arinal Junaidi marah atas pernyataan Mendikbud Nadiem Makarim terkait 12 Pemda yang melarang pembelajaran kegiatan tatap muka. Sebelumnya Nadiem menyebut daerah dengan PPKM level 1 hingga 3 sudah boleh menggelar sekolah tatap muka. Syarat vaksinasi hanya diperuntukkan bagi tenaga pengajar, bukan siswa. Nenek moyangnya dari mana bahwa ya di kabupaten tidak boleh sekolah? Sampaikan salam saya kepada Nadiem. Kalau kamu berani, saya tantang dia. Siap. Vaksinasi itu bukan keperluan atau kondisi pemerintah untuk membuka sekolah. Kondisinya untuk membuka sekolah adalah dia ada di level 1 sampai 3. Itu saja. Level 1 dan 3, semua sekolah di level 1 dan 3 boleh melaksanakan tatap muka. Tapi vaksinasi guru menjadi kondisi untuk kewajiban membuka. Honor guru honorer horor. Ya kan? Jadi kalau menurut saya, problematik kita kalau benar-benar kita mau zoom, yaitu guru, maka ayo kita tarik ke belakang, ini root problemnya. Kok jarang kita berbicara tentang pabriknya guru ya Pak Salim? Nah betul. FIP, pabriknya guru ini. Kalau kita fokus gitu, saya ingat catatan dari Finlandia. 70-80 itu kualitas pendidikan Finlandia bobrok, masih maju Indonesia, masih maju Indonesia begitu. Kemudian didatangkan tim ahli untuk mencari tahu apa ini kebobrokan ini, sumber dasarnya apa. Ternyata ketemu dua, yaitu pertama adalah politik pendidikan, dan yang kedua adalah problem di FKIP, pabriknya guru. Politik pendidikan adalah sentralistik kurikulum. Finlandia itu kecil, tidak ada sekolah swasta, negeri semua, karena itu sentralistik. Ini yang kerok kemunduran pendidikan di Finlandia. Dirubah, Bung Rocky, Pak Salim, menjadi desentralisasi kurikulum. Setiap sekolah silahkan mendesain kurikulumnya sendiri. Mereka itu sampai punya istilah tailor-made kurikulum. Jadi dari anak yang Bung Rocky tadi bilang, ini loh, aku kepingin tahu ini, kepingin belajar ini. Jadi dari peserta, namanya tailor-made kurikulum. Ketika itu diselenggarakan oleh pemerintah, perubahan sentralistik menjadi desentralisasi kurikulum, ditunjang perbaikan FKIP-nya di sana, itu luar biasa. Sederhana, di sana S1 guru itu, Pak Salim, 70% praktek, 30% tumpukan buku teori. Lulus nggak boleh ngajar, harus ngambil master 2 tahun, lulus harus menemukan satu teori. Lihat, luar biasa ini. Apakah teori penilaian, apakah teori metodologi, macam-macam. Baru dari situ boleh ngajar. Nah, ya kan, mohon maaf, otokritik. Yang PNS saja masih banyak. PISA, Program for International Student Assessment itu kan melaporkan juga tahun 2018. Hasil studi PISA 2018 itu menunjukkan 5 hal kualitas guru di Indonesia yang dikategorikan menghambat dalam mengajar. Ya kan? Baik guru PNS maupun guru honorer. 1, guru tidak memahami kebutuhan siswa, belajar siswa. 2, guru sering tidak hadir. Ini kajiannya sudah banyak. 3, guru cenderung menolak perubahan. Tadi mungkin ya fixed mindset, tidak growth mindset. Guru tidak mempersiapkan pembelajaran gitu dengan baik. Dan yang terakhir, kurang fleksibel atau gak kaku dalam proses pembelajaran gitu. Nah, jadi PR guru banyak. Mulai disuruh menghafal nama-nama ikan. Itu standar. Itu yang tidak boleh terjadi. Tapi apa yang harus diucapkan setelah itu? Mestinya berkali-kali saya terangkan, mestinya ada pendidikan baru, bukan sekedar menghafal nama-nama ikan, tapi menerangkan kenapa ikan tidak bisa manjat pohon. Kenapa cebong bisa manjat pohon, kodok bisa, kenapa ikan enggak tuh? Kan itu yang membuat kita berpikir ulang. Apakah corona itu berhak untuk mendiami paru-paru kita?
Tidak berhak. Kalau begitu, kenapa kita berhak merusak paru-paru bumi yang ada tempat corona? Kan itu namanya pedagogi, kan begitu tuh. Dialektiknya mesti ada. Nah, bagian ini tidak terlihat dipersiapkan oleh Kementerian Pendidikan. Kalau misalnya COVID ini berakhir, kurikulumnya mesti berubah. Kenapa begitu? Karena nggak ada countervailing argument yang dihasilkan oleh kaum pedagog, karena dihalangi untuk mengucapkan. Ada guru yang pintar, dia takut omong. Karena nanti kumnya turun. Akibatnya apa? Akibatnya ruang publik pedagogi, public sphere of pedagogi, dihuni oleh ngabalinisme. Nah, kita ingin lihat dari sisi akal sehatnya Bung Rocky Gerung terkait dengan kebijakan pendidikan tatap muka ini atau luring. Oke, terima kasih Pak Salim dan Pak Khatib. Saya mengikuti dengan cara saksama dan dalam tempo yang cukup lama uraian teman berdua itu. Saya punya pandangan akhirnya bahwa memang tidak ada konsep yang hendak dipertahankan untuk mendalilkan bahwa harus mulai dibuka pendidikan tatap muka. Yang ada tadi diterangkan oleh Pak Salim, agar ini menteri yang bilang, yang dikutip Pak Salim, agar supaya tidak terjadi lost learning, junto lost generation, agar supaya tidak terjadi mental fatigue atau brain fatigue, agar tidak terjadi KDRT, maka evakuasi murid dari rumah pindah ke sekolah. Itu yang tidak boleh terjadi, agar tidak terjadi kemalasan, agar tidak terjadi kecapean psikis, agar tidak KDRT. Tetapi menteri tidak terangkan apa yang harus terjadi setelah yang tidak terjadi itu dicegah. Kan itu intinya kan. Kita balik lagi pada keadaan sebelum COVID. Padahal sebetulnya seluruh dunia berpikir tentang next curricula. Apa kurikulum berikut? Karena COVID ini bukan sekedar interupsi terhadap stabilitas pendidikan selama ini, tapi dia mengubah pengertian pendidikan itu. Kan selama ini di sekolah diajarkan jangan berbuat salah. Kesalahan itu adalah buruk di ruang kelas. Justru sekarang orang anjurkan berbuat salah lah, supaya kita bisa evaluasi, supaya dialektik itu. Itu nggak ada paradigma itu di dalam sistem pendidikan kita. Disuruh menghafal nama-nama ikan, itu standar. Itu yang tidak boleh terjadi. Tapi apa yang harus diucapkan setelah itu? Mestinya berkali-kali saya terangkan, mestinya ada pendidikan baru, bukan sekedar menghafal nama-nama ikan, tapi menerangkan kenapa ikan tidak bisa manjat pohon. Kenapa cebong bisa manjat pohon, kodok bisa, kenapa ikan enggak tuh? Kan itu yang membuat kita berpikir ulang. Apakah corona itu berhak untuk mendiami paru-paru kita? Tidak berhak. Kalau begitu, kenapa kita berhak merusak paru-paru bumi yang ada tempat corona? Kan itu namanya pedagogi, kan begitu tuh. Dialektiknya mesti ada. Nah, bagian ini tidak terlihat dipersiapkan oleh Kementerian Pendidikan. Kalau misalnya COVID ini berakhir, kurikulumnya mesti berubah. Sama seperti dulu kita lihat bagaimana debat di Amerika, siapa namanya itu, seorang filsuf pendidikan yang nulis The Closing of American Mind, Alan Bloom, yang berupaya untuk menggugat sistem pendidikan Amerika karena terlalu banyak memakai filsafat relativisme. Akibatnya critical study nggak diperlukan. Buat apa ada critical thinking kalau segala sesuatu dianggap relativis itu? Ya nggak perlu dikritisi, anything goes gitu kan. Sekarang sama juga ada post-truth itu. Sehingga basis kita untuk menghasilkan pikiran tidak lagi dituntun oleh kemampuan kita mencari referensi. Tapi coba kalau sering saya bicara dengan milenial itu, kalau kita tanya bagaimana Anda menilai satu problem public policy itu, benar atau salah, dengan mudah dia bisa katakan ya benar, yang tidak bilang ya salah. Tapi kalau kita usut referensi Anda tentang benar salah itu dari mana? Dari percakapan Al-Farabi dengan Al-Kindi misalnya, dari pertengkaran Aristoteles dengan sarjana di Persia. Jadi dia nggak punya referensi tentang intellectual history itu. Nah, bangsa ini kehilangan itu. Padahal
dulu pendidikan kita itu intellectual history itu diajarkan. Dari situ orang belajar apa basis dari argumentasi. Saya nggak kehilangan grip terhadap pendidikan hari-hari ini, karena saya bertemu dengan orang yang bisa menjawab, tapi tanpa argumen. Menjawab bisa, dengan mudah dijawab. Tapi kalau kita usut, reference logicsnya apa itu tidak ada. Mestinya pemerintah menyediakan kurikulum baru berdasarkan problem COVID ini. Misalnya, sekarang seluruh dunia, kalau dibilang pemerintah masih bicara mengajarkan di SD, di SMP tentang apa itu ekonomi adalah efisiensi, kaitan antara supply demand, sampai mahasiswa masih diajarkan hal yang sama tuh. Dengan inti bahwa ekonomi artinya harus ada pertumbuhan. Itu pase, itu udah lampau. Seluruh dunia menganggap bahwa kita mengajarkan ilmu ekonomi pertumbuhan dari tahun 50, dan hanya di dalam 1,5 tahun teori itu dibatalkan oleh COVID. Itu intinya. Sehingga orang sekarang belajar tentang greed economics. Orang belajar tentang degrowth. Bukan lagi growth, tapi degrowth. Kita nggak dengar di kabinet, apalagi di tempatnya Menteri Nadiem, ada pembicaraan semacam itu. Padahal seluruh dunia bicara itu. Bahwa COVID bukan sekedar menginterupsi kenyamanan kita, tapi mengubah cara kita menghayati kenyamanan hidup. Nah, filosofi ini mestinya dipercakapkan sebelum upaya untuk, kalau membuka itu cuma soal teknis saja, tetapi isi dari keterbukaan kurikulum baru ini, isi dari luring ini, apa di dalamnya apa? Ini saya terangkan dulu fondasinya itu. Kalau misalnya tadi, betul Pak Khatib, pada akhirnya kita mesti paham bahwa di ujung dari pedagogi adalah androgogi. Setiap orang ingin memaksimalkan wilayah khusus dia tuh, sehingga dia ingin upload itu dengan motif yang berbeda-beda segala macam. Itu artinya sebetulnya intinya adalah mahasiswa atau bahkan pelajar SMA nanti akan menulis kurikulumnya sendiri. Dan negara harus sediakan itu. Di beberapa universitas di Amerika, di pantai barat itu, kalau kita masuk ke daftar ke universitas, rektornya akan bilang, oke, besok pagi Anda datang ke kantor saya lantai 2 dan bawa kurikulum yang sudah Anda pelajari. Jadi kita harus tulis sendiri kurikulum kita. Nanti dia sediakan tutor atau teman debat itu. Jadi sampai di situ sebetulnya yang disebut tadi Pak Khatib sebagai androgogi. Pada akhirnya mesti begitu tuh. Jadi soal-soal semacam ini yang tidak diperhatikan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi seolah-olah Kementerian Pendidikan ini buta huruf terhadap perkembangan pendidikan dunia. Kurikulum modern, kontemporer. Hanya sekarang kita cuma lihat soal ya menghasilkan seseorang dengan satu keahlian. Itu mah kursus biasa aja. Jadi arsitek sekarang nggak perlu sekolah juga bisa itu kan. Seluruh aplikasi tersedia tuh. Belajar anatomi di Fakultas Kedokteran dulu mungkin 4-5 tahun nggak bisa. Sekarang di komputer 20 menit saya bisa tahu anatomi dasar. Karena 3 dimensi, 96 slices ada di depan saya. Ngapain saya ikut kuliah itu? Saya bisa tahu. Komposisi obat juga kadang-kadang kita bisa jadi dokter sendiri kan. Gejalanya begini, kita buka kompendium farmasi, kita tahu kimia apa yang kita perlukan, selesai problem. Tetapi di dalam soal critical thinking, pertanyaan kita adalah kita berpikir untuk saling membatalkan ide. Itu intinya kan. Bukan memuji-muji ide itu. Jadi pendidikan dasarnya adalah menginterupsi yang benar. Bukan menyalahkan yang udah salah, udah keliru ngapain dipersoalin, ya udah adalah error. Tetapi yang benar itu kita pertengkarkan. Kan fungsi pendidikan mempertengkarkan kebenaran, bukan mencari kebenaran. Mencari kebenaran itu di agama itu. Agama ajarkan itu. Nah ini sebetulnya yang nggak ada di dalam cara kita. Dan itu satu paket dengan keadaan politik sebetulnya. Bahwa kita berupaya untuk membatalkan seseorang di dalam karirnya dengan cari alasan bahwa dia berbuat salah. Padahal sebetulnya kita mesti layani kesalahan itu agar supaya dialektika muncul. Jadi problem kita dalam pandemi ini, kita tidak menghasilkan dialektik. Padahal sebetulnya itu bisa dilakukan juga secara daring. Saya beberapa hari lalu kasih contoh di dalam satu kuliah online tentang lingkungan. Selama ini diajarkan bahwa
Sungai itu adalah aliran air dari ketinggian menuju bagian yang rendah itu. Ya karena itu gampang sekali, itu fisika dasar begitu, karena ada gravitasi airnya turun itu. Tapi kita mau lihat konsep lain dari air di dalam pengertian ekologi itu. Air itu sungai itu bukan yang dari ketinggian turun ke wilayah rendah. Sungai itu justru dari wilayah rendah ke wilayah yang tinggi. Apa itu? Ya penguapan pohon. Jadi pohon itu adalah sungai melalui kapiler-kapiler itu. Sungai mengalir dari akar pohon ke ujung daun. Lalu terjadi fotosintesis, lalu berubah menjadi karbon dioksida, sebagian jadi O2. Kan ini pelajaran baru yang mesti kita ajarkan supaya kita bisa kaitkan dengan perlindungan lingkungan itu. Jadi percuma kita bilang kita banyak sungai, iya, tapi sungainya tidak mengalir melalui pohon. Kenapa? Karena pohonnya ditebang. Maka terjadi dekomposisi di dalam keseimbangan kimia tanah. Jadi hal-hal yang simpel semacam ini mesti dipikirkan oleh Dikbud. Saya bayangkan misalnya, seandainya Menteri Nadiem paham semacam ini, dan dia jadikan ini kurikulum selama pandemi, maka akan ada kegairahan di rumah-rumah untuk mencari pengetahuan baru. Bapak Ibu akan capek bilang, itu kata Pak Rocky, sungai itu mengalir dari akar ke ujung pohon. Lalu anaknya buka Google, dia nggak ngerti, dia tanya Pak Katib punya pengalaman nggak dengan kejadian berikut ini? Lalu telepon Pak Salim tolong beri saya keterangan di mana saya mau cari definisi baru tentang sungai. Bapak ibunya juga sibuk. Saya nggak belajar begitu, itu fisika dasar nggak bilang begitu. Tetapi terjadi keributan pedagogis di rumah, bukan KDRT yang terjadi. Kalau keributan pedagogis terjadi, tumbuhlah kuriositas itu. Lama-lama anak itu bilang, enggak, saya mau di rumah aja tuh. Karena kalau di sekolah gurunya juga capek untuk nyari-nyari internet, mending di sini aja. Kan ini intinya kan, mengisi kedaruratan pandemi ini dengan desain kurikulum yang radikal. Ini yang kita sebut radikal. Bagi pemerintah radikal adalah kurikulum Taliban. Kan ngaco kan cara berpikirnya kan. Jadi sekali lagi, ini ILT kita manfaatkan untuk menginspirasikan sesuatu yang unthinkable. Mendidik manusia artinya do thing the unthinkable. Kalau yang udah ada di dalam daftar bacaan, ngapain kita baca itu tuh? Nah, ini sebetulnya yang mesti kita arahkan. Ini bagian yang filosofi. Sekarang bagian yang lebih teknis itu. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya anak-anak itu datang ke sekolah, terus anaknya bertanya, anak yang kritis, yang habis dengar ILT, atau habis dengar kuliah Pak Salim dan Pak Katib, Bapak Guru, Bapak udah divaksin belum? Kalau gurunya tersinggung bagaimana? Anaknya punya kuriositas buat, Bapak kita sekarang tatap muka, Bapak udah divaksin belum? Terus gurunya bilang, udah 2 kali. Anaknya sangat kritis, bilang, nggak bisa 2 kali, mesti di booster. Harus 3 kali, Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru bilang, enggak, itu adalah hak dari nakes yang 3 kali. Terus anaknya bilang, menteri-menteri udah 3 kali loh Pak. Karena dia dengar bocoran bahwa menteri itu ternyata menyalahi aturan. Dia duluan dapat 3 kali. Maka timbul percakapan di situ tentang ketidakjujuran. Kelas pertama dibuka dengan pelajaran apa itu ketidakjujuran. Berbasis pada pertanyaan dan pengetahuan si anak tadi. Karena anaknya lihat di internet bocoran yang dari Seknek yang kemudian dihapus. Bahwa ternyata di depan presiden, menteri-menteri ini mengaku udah dapat 3 kali. Lo nakesnya belum dapat, menteri-menteri udah dapat. Kenapa? Karena takut mati itu. Padahal sebetulnya kalau ada akal sedikit, oke, dari nakes pindah ke guru boosternya itu. Karena ada persiapan untuk membuka kelas. Maka mestinya presiden bilang, oke, nakes itu dahulukan karena bakal ada orang yang bakal sakit lagi. Nah, kalau mati mesti bupatinya justru senang kalau ada tenaga, kalau ada korban COVID meninggal, bupati di Indonesia itu senang karena akan dapat 100 juta per kematian itu. Saya baru baca Menteri Keuangan bilang begitu. Setiap kematian justru bupatinya dapat insentif, ajaib tuh. Jadi kita akan perpanjang COVID supaya insentif bupati dapat terus. Setiap peti mayat rupanya bupatinya dapat uang itu. Dan uang resmi dari negara. Entah apa itu, insentif apa itu, untuk ngurus jenazah itu. Nah soal-soal semacam ini, kalau dibuka di ruang kelas atau di ruang akademi itu,
jadi kegembiraan baru bahwa oke, kita bicara tentang sesuatu sambil kasih kritik pada kebijakan pemerintah. Kalau soal tadi technicality bahwa sebetulnya soal daring ini bukan baru COVID, dari zaman Pak Harto juga udah ada pendidikan daring. Universitas terbuka itu kan daring, yang nggak ada tatap mukanya. Jadi sekali lagi saya senang ada Pak Khatib tadi yang berupaya untuk menggugat end product dari pedagogi, yaitu androgogi, dan itu harusnya Menteri Nadiem tahu bahwa arah ujung dari pendidikan itu adalah motivasi diri dari seorang manusia untuk belajar, dan niat itu yang menimbulkan kesetaraan percakapan di ruang kelas. Karena kalau saya seorang dewasa ingin belajar, maka saya akan jadikan dosen saya itu teman berpikir. Saya nggak anggap dia sebagai profesor, saya anggap dia Anda teman berpikir saya. Karena saya ingin menguji Anda, dan Anda beri sesuatu supaya saya bisa uji Anda. Itu. Demikian juga sebetulnya di tingkat, kalau itu filosofinya, maka dari mulai SD, paradigmanya harus sama. Bahwa guru adalah teman berpikir murid. Itu baru terjadi yang disebut tadi grand design, menemukan a new kind of grand design. Jadi sebetulnya ini, betul perhimpunan pendidikan dan guru itu yang mesti ngegas itu. Kalau bisa jangan sekedar ngegas, ganti apa namanya itu, bahan bakar itu, pakai aftur supaya langsung terbang. Jadi sekali lagi ini bagus sekali, ini acara bagus ILT ambil, karena jarang kita bahas sesuatu, kita bahas hard politics, padahal sebetulnya itu cuma tukar tambah kekuasaan di antara 3, 4, 5 orang di partai politik. Hal beginian yang merupakan investasi peradaban harusnya kita bahas habis-habis. Jadi saya mau simpulkan bahwa yang diusulkan oleh Kemendikbud hari ini itu cuma public policy untuk memenuhi agenda kekuasaan. Agenda negara mesti ada public policy, kebijakan publik tentang pendidikan, yaitu luring. Itu nggak ada soal. Tetapi pendidikan itu selain sebagai public policy, dia mesti ada basis social policy. Ini yang nggak dianalisis. Dampak dari dibukanya pendidikan itu nggak sekedar ya Perancis sudah lakukan, Amerika lakukan, iya, di Perancis dan di Amerika seluruh guru dan seluruh murid sudah divaksin selesai karena itu dibuka. Tetapi apakah sukses? Enggak juga, ditutup lagi kan. Apalagi kita di sini gurunya belum semuanya divaksin, muridnya juga begitu, mau dibuka. Jadi itu yang saya sebut public policy tidak berbasis pada social policy. Nah itu akibatnya nanti tambah sulam lagi kan. Jadi biarkan aja bahwa itu berjalan, sekaligus kita kasih kritik karena kita nggak punya kekuasaan untuk mengubah kebijakan itu. Karena di belakang kebijakan itu ada politik anggaran pasti itu, dan itu yang lebih penting sebetulnya. Nah, Pak Salim, Pak Khatib, Haldi, kita hanya berupaya jadi devil's advocate itu untuk menguji sebetulnya kebijakan yang diajukan secara gegabah, kalau saya nggak mau bilang dungu, yang terus-menerus kita terima sebagai beban, karena kita terpaksa mesti menganalisis. Kalau gampang sebetulnya panggil aja Pak Khatib, Pak Salim, ILT, duduk sama-sama dengan menteri, supaya menteri itu punya pengetahuan lain, bukan sekedar pengetahuan yang disodorkan oleh staf ahli yang sifatnya teknis. Jadi saya kira ini yang saya ingin ucapkan, dan mudah-mudahan ada efeknya dibocorkan pembicaraan ILT ini sehingga sampai ke mejanya Nadiem. Jangan cuma soal booster vaksin yang dibocorkan oleh Seknek yang kemudian dia tarik kembali itu karena dia malu. Oke, terima kasih. Luar biasa, Bung Rocky, penjelasannya ini dari keseluruhan narasumber ini sangat mendalam pada malam ini. Ya, karena tadi yang di awal itu kompornya bagus itu, jadi saya tinggal nyalain api. Bu Rocky dan Pak Munif, Pak Satriawan ini sepertinya dalam kondisi ini ada yang di bangsa kita, di masyarakat agak kurang terbahas memang soal pendidikan ini ya, karena pembicaraan lebih banyak di unsur kesehatan dan ekonomi, tapi ada fenomena gunung es ini masalah yang bisa jadi bom waktu di masa depan ketika di situasi ini pemerintah tidak serius membenahi pendidikan gitu. Akan terjadi lost generation gitu ya, dan bisa jadi luring
atau tatap muka itu tidak menjawab gitu kalau seandainya secara konsepnya tidak dibenahin ini. Yang jadi korban adalah para generasi saat ini yang sedang bersekolah. Begitu, Bung Rocky. Iya, karena itu kita kan bikin semacam kan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan sekarang itu yang disebut sebagai sekedar politik apropriasi itu, appropriation politics itu, seolah-olah dirangkul tapi hanya untuk memuaskan kebijakan makronya tuh, end produknya dia nggak hitung. Jadi betul nanti korbannya tuh macam-macam, bukan cuma anak didik, tetapi cara kita untuk menghasilkan ulang pendidikan itu udah jauh tertinggal. Karena kalau cuma soal mencari cara menganggap bahwa kita pergunakan kembali alat belajar yang namanya tatap muka. Padahal tadi Pak Kati bilang, iya itu cuma alat belajar, yang lebih penting sistem belajarnya tuh. Jadi hal-hal yang semacam ini, yang detail, yang tidak diperhatikan oleh pemerintah. Karena didesak oleh mak-mak, maka Nadiem bilang, oke, kita buka itu. Mak-mak kesel karena didesak juga oleh anak-anak. Karena setiap hari di rumah itu yang dipelajari, jadi dia bosen. Nah, kebosanan itu yang mesti diperiksa oleh psikolog-psikolog yang ada di kementerian untuk ketahui dasar kebosanannya apa. Karena monoton. Kalau dibikin permainan, dibikin critical thinking, pasti nggak ada kebosanan. Nah, psikolog ini yang harus memeriksa keadaan di rumah tangga tuh. Tapi mungkin lebih penting lagi psikolog ini memeriksa kejiwaan dari menteri itu dan kabinet, karena di situ problemnya. Ya, Bu Rocky, secara umum memang mungkin melihat dari pengalaman saya pribadi, mungkin anak-anak juga ya di rumah, pendidikan kita saat ini belum menimbulkan kuriositas dari peserta didik untuk ingin mendapatkan pengetahuan baru dan pembelajaran baru atau pengalaman baru. Ini menurut saya ini jadi masalah besar sebenarnya. Ya, pastilah. Pendidikan. Memang karena anak-anak itu nggak punya akses untuk lihat pikiran Satriawan Salim, modifikatif. Dia setiap kali lihat talk show, lihat ngabalin. Itu apa inspirasinya coba? Kan itu soalnya. Bahkan lihat presidennya aja, ini apa lagi sih? Jadi memang itu satu paket yang saya bilang tadi, kita lakukan overhaul itu keadaan ini supaya kita bisa proyeksikan. Ini ada, bayangkan ada kejadian di Cina Selatan, sampai sekarang kita nggak tahu apa yang terjadi di situ. Anak-anak nggak tahu itu apa di Cina Selatan. Padahal we are watching a history in the making di Cina Selatan, di Taliban, nggak ada keterangan apa-apa. Jadi kita jadi buta huruf justru terhadap keadaan yang betul-betul ada di depan mata kita. Kenapa begitu? Karena nggak ada countervailing argument yang dihasilkan oleh kaum pedagog, karena dihalangi untuk mengucapkan. Ada guru yang pintar, dia takut omong. Karena nanti kumnya turun. Akibatnya apa? Akibatnya ruang publik pedagogi, public sphere of pedagogi, dihuni oleh ngabalinisme. Begitu yang terjadi. Kan gimana coba? Apa enggak? Kalau misalnya kita bayangkan, bagaimana misalnya ini dievaluasi berdasarkan pikiran Natsir, Haji Agus Salim, Sultan Syahrir, Muhammad Hatta tuh, yang di dalam keadaan krisis masih mampu menulis tentang pikiran dunia. Ini nggak ada. Kan dulu kita juga ngalami pandemi di era awal kemerdekaan, pandemi politik, kemiskinan segala macam, keterbatasan akses pada luar negeri karena dihalangi kita bertemu dengan pikiran bermutu luar negeri, tapi masih bisa meloloskan pikiran yang logiksnya, bisa kita nikmati retorikanya. Sekarang kita lihat apa-apa. Kita mau dengar presiden ini ngomong apa, menteri yang sana ngomong hal A, terus menteri yang lain bilang B, dan A dan B itu akhirnya berkomplotan. Oh, kita sama. Kalau dia bilang A, ini bilang B, bilang sama. Kan itu yang, jadi sekali lagi kita lihat ruang publik kita yang harusnya diisi dengan argumen, sama sekali bolong argumennya. Yang utuh adalah sentimen. Itu. Saya jadi kepikiran ini kan, yang melahirkan figur seorang Soekarno itu Cokro, salah satu yang berjasa. Dan Cokro itu bukan cuma sekedar guru di depan kelas, tapi dia juga melakukan perjuangan aktivitas real, ilmunya itu benar-benar diaplikasikan, dan kemudian hasil dari aplikasi perjuangan real itu jadi ruh dan pengalaman, yang itu kemudian ditransfer, diajarkan
kepada penerusnya. Itu, Nah, itu. konsep pendidikan kita kan sekarang nggak gitu. Guru-guru itu hanya sekedar seorang yang bertugas mengajarkan sesuatu, tapi dia sendiri tidak secara konsep pendidikan dia tidak ditugaskan untuk dia juga berperan di masyarakat mengamalkan ilmunya. Nah, ini kan sebenarnya bisa jadi salah satu diskursus kita. Memang kan dari awal negeri ini didirikan oleh para guru tuh, bukan sekedar Cokroaminoto yang sebagai orang yang memang berprofesi sebagai pedagog tuh. Bahkan di dalam tradisi militer itu Panglima Sudirman itu adalah guru sekolah Muhammadiyah, kepala staf angkatan bersenjata yang masih pada waktu itu baru berumur 29 tahun. Siapa namanya, TB Simatupang juga adalah guru, Sultan Syahrir guru, Muhammad Hatta adalah guru. Tapi mereka guru karena memikirkan proyeksi Indonesia ke depan itu. Dan itu disulut oleh keinginan untuk menghasilkan mutu agar supaya kita bisa bersaing. Nanti kita nggak ada tradisi itu. Yang ada adalah aplikasi. Ya aplikasi iya, itu alat aja tuh. Tapi di dalam aplikasi itu ide apa yang dimunculkan supaya dialektika jalan di masyarakat. Jadi cara paling gampang untuk melihat kemerosotan pendidikan, lihat semua talk show di semua TV. Isinya adalah bukan pedagogi of hope, tapi stupidity of hope itu. Dan itu jadi tontonan masyarakat kita. Yes. Ya, baik, menarik sekali. Halo, Pak Mardhani, apa sudah bisa bergabung? Di Bung RG dulu aja, Dik. Ya, baik. Sekarang Bung Rocky untuk closing statement. Pak Mardhani lagi nyusun kurikulum PKS. Ya itu intinya tadi ya grand design itu akhirnya kita mesti di situ kan. Tapi sebetulnya pertanyaan berikutnya minta ke siapa grand design itu kan. Ini soalnya itu. Jadi mungkin kita bikin mural aja tentang grand design itu supaya orang tahu bahwa ini gue grand design alternatif. Kalau misalnya harus dipilih siapa yang harus seumur hidup itu presiden atau menteri pendidikan. Yang menteri pendidikannya jadi seumur hidup itu nggak melanggar konstitusi itu. Asal dia bukan politisi itu. Jadi soal-soal kecil yang tadi betul itu Pak Khatib, akhirnya kita ingat kita mengeluk-elukan Ki Hajar Dewantoro, tapi cuma 3 bulan itu. Ini nggak tahu di reshuffle karena apa, mungkin karena ngeledek-ngeledek presiden waktu itu dia reshuffle. Jadi sekali lagi kita tahu bahwa kita punya banyak tokoh pendidikan yang hanya dikutip-kutip quotation-nya itu. Semua orang pergi pada Ki Hajar Dewantoro, cara Kiai Haji Ahmad Dahlan membangun peradaban pendidikan di dalam Muhammadiyah. Semua itu sejarah yang bagus di kita tuh dan masih tumbuh. Nah kita anggap bahwa pemerintah nggak bisa baca apa yang mesti jadi philosophical grounds dari sistem pendidikan kita. Di Prancis itu jelas bahwa setiap anak yang masuk sekolah harus diajarkan pertama kali revolusi Prancis. Yang intinya adalah solidaritas itu. Udah jelas itu sampai lulus mahasiswa di dalam batinnya ada ide solidaritas. Pendidikan artinya menghasilkan human solidarity itu. Jelas itu. Kenapa? Karena ada revolusi Prancis itu sehingga seluruh tatanan sosial berubah dari raja yang hierarki pergi pada demokrasi, walaupun ditandai dengan dipenggalnya kepala Louis XVI, supaya tanda bahwa demokrasi itu artinya pemerintahan rakyat, bukan pemerintahan berdasarkan mahkota yang dipasangkan di kepala raja. Jadi revolusi menghasilkan kesetaraan, dan itu diingat terus di dalam sistem pendidikan Prancis. Itu dasar Prancis mendesain pendidikannya. Amerika lain lagi, Amerika tidak mengenal revolusi sosial seperti Prancis. Amerika adalah negeri di mana semua orang menyatakan diri sama karena nggak ada yang namanya orang Amerika asli itu, semuanya adalah imigran itu. Sehingga sistem pendidikannya diatur sedemikian rupa untuk memungkinkan setiap orang menjadi apa saja yang dia inginkan. Karena itu kebebasan adalah fondasi filosofi dari pendidikan di Amerika. Sementara keadilan sosial, justice adanya di Prancis. Nah kita nggak tahu apa yang di kita.
Karena tadi setiap kali ganti menteri, filosofinya berubah. Jadi bukan karena pengalaman historis kita punya sistem pendidikan, tapi karena pengalaman politis atau karena kepentingan politis itu kan. Karena ini mesti bagi-bagi anggaran ini. Kalau menterinya datang dari satu partai yang basis masanya banyak, maka yang dapat pertama kali adalah LSM dia tuh kan. Itu soalnya tuh. Tetapi semua ini berakibat pada sinisme doang gitu. Ya kita sinis pada sistem pendidikan. Tapi kita lupa bahwa ini dia cuma menteri, di atasnya ada presiden. Karena itu saya selalu tagih pada presiden, wawasan presiden tentang pendidikan itu apa gitu. Itu intinya sebetulnya. Dan yang terjadi sekarang adalah kemarin waktu beliau pakai baju adat Baduy, saya terangkan bahwa saya bolak-balik ke Baduy. Dan filosofi orang Baduy, kalau Anda ada di Baduy, itu rumah orang Baduy seperti nggak beraturan. Karena atapnya nggak sama panjang, bambunya nggak sama panjang. Padahal kita tahu filosofi orang Baduy adalah yang panjang jangan dipotong, yang pendek jangan disambung. Itu filosofinya. Nah, Presiden Jokowi nggak paham itu. Karena di bidang pendidikan, filosofi Presiden adalah perpanjang jalan tol, perpendek jalan pikiran. Itu yang terjadi. Dan itu yang menjengkelkan kita sebetulnya. Seharusnya anggaran pendidikan itu dimaksimalkan. Jadi mestinya di dalam penganggaran, guru itu dapat hak pertama. Baru mulai dihitung infrastruktur yang diperlukan. Jadi jangan bangun jalan tol, bangunlah jalan pikiran. Itu yang mestinya diucapkan. Dan itu adalah fungsi dari guru. Membangun jalan pikiran itu adalah tugas guru. Bangun jalan tol itu gampang. Setiap saat kita bisa bangun jalan tol. Tapi membangun jalan pikiran itu adalah yang tadi investasi peradaban. Saya kira itu supaya nanti satu waktu nggak ada lagi pepatah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Guru kencing berlari, murid mengencingi guru. Kan jadi begitu akibatnya tuh. Jadi sekali lagi ini satu pembicaraan yang kita maksudkan dari keinginan rasional kita dan keinginan historis kita untuk menghasilkan ulang Indonesia yang berpikir. Kenapa? Karena bangsa ini didirikan oleh pikiran. Baik. Ini setiap kali Bung Rocky malam ini ngasih statement, saya langsung terpikir sesuatu pencerahan lagi nih Bung. Tadi kalau Prancis dasar filosofisnya ya, revolusi Prancis ya, égalité, liberté, égalité, fraternité. Kemudian untuk Amerika bagaimana mereka kebebasan dan kemandirian ya dalam filosofi pendidikannya. Untuk Indonesia sebenarnya filosofi bangsa kita udah coba dirumuskan oleh para founding fathers kita itu di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mulai sejak paragraf pertama itu bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, sampai kemudian tujuan cita-cita negara, 4 fungsi negara gitu kan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memakmurkan gitu ya, dan lain-lain sampai di paling 5 nilai dari Pancasila. Harusnya itu ditanamkan sejak awal kepada anak didik kita, berulang-ulang difahamkan terus sampai ketika mereka suatu saat jadi pemimpin, itulah yang menjadi ruh utama. Ya memang itu yang harus menjadi tugas dari presiden, supaya di dalam penampilan publik presiden dia terus-menerus harus mengucapkan itu. Tapi problemnya kan dia nggak ngerti itu basis filosofi dari perintah konstitusi kan, karena itu dia suruh anak-anak kecil, anak-anak kita itu suruh ngapalin nama-nama ikan aja kan. Kan itu jadinya kan. Padahal luar biasa loh, preambul udah dasar kita itu. Oke. Nah, semua yang saya ucapkan tadi, walaupun sifatnya kritik, itu bukan dari saya tuh. Saya mengucapkan itu sebagai staf khusus dari Munif Khatib. Oh iya, kita tunggu teleponnya nih. Mantap. Baik,